Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Sehat semuanya ya. Yang di belakang boleh pindah ke depan. Yang sebelah kanan terutama ini. Teman-teman saya yang ganteng-ganteng. Ayo dong, kita di depan. Ini brother-brother saya. Depan. Ucok ini baru datang dari Cilacap. Cok, ayo Cok, di depan Cok. Jangan malu-malu. Ini Tuhan yang suruh bukan saya. Ayo Cok, depan. Oke. Selamat datang yang baru datang. Nah ya, ke depan Bapak Ibu. Kita mulai ibadah kita saat teduh sejenak. Mazmur 147 ayat 1. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Bapak Ibu, waktu minggu 2 hari kemarin itu saya kebetulan naik gunung gede. Itu ketinggiannya kurang lebih hampir 3000 mdpl, tinggi banget. Itu jarak tempuh dari bawah sampai ke gunung itu saya menempuh jarak 12 jam. Jadi dari bawah sampai ke atas itu 12 jam. Saya berangkat jam 1:30 subuh, sampai ke atas itu jam 1 siang. Wah, lama banget itu, capek sekali. Ketika saya sampai di atas, saya melihat bahwa ciptaan Tuhan itu sangat indah sekali. Saking indahnya, saya nggak tahu kenapa, saya kayak merasa mau nangis gitu. Dan saya juga nggak tahu kenapa kok saya mau nangis gitu. Mungkin saking indahnya ciptaan Tuhan gitu. Makanya pada saat itu saya sangat bersyukur sekali bisa sampai puncak, bisa melihat ciptaan keindahan Tuhan. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Bersyukurlah. Bantu tepuk tangan. Untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, awasannya untuk selamanya, kasih setianya. Amin. Kita mulai
lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kawasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selama, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu sepanjang hidup kami, sehingga kami di sini bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati teman-teman kami yang belum hadir, tibakan mereka di tempat ini dengan selamat. Dan berkati juga teman-teman kami yang mungkin masih malas untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhan ketuk pintu hatinya, agar mereka mau datang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan ketika nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan fokuskan kami agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik dan bisa menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan berkati ibadah ini agar berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus yang baik. Amin. Bapak Ibu, saya persilahkan duduk kembali. Saya mengundang Bapak Ibu untuk menyanyikan pujian Yesus Bagaikan Gembala. Yesus bagaikan gembala, terus pimpinlah umat-Mu atas padang hijau rata, nyaman rasa di kalbu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami jadi milik-Mu. Pimpin kami ya Gembala pada jalan yang benar, jaga kami dari dosa agar tidak tercemar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami dengar. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, doa kami dengar. Tuhan sudah
janjikan bagi orang tercela. Kasih-Mu dikaruniakan, hati kami kan lega. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kini kami tengadah. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kini kami tengadah. Kami rindukan anugerah, nyatakan kehendak-Mu, agar kasih-Mu melimpah dalam hidup yang baru. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, akan lalu kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, akan lalu kasih-Mu. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab kita ada di Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Sekali lagi saya bacakan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing, melainkan orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Amin. Bapak Ibu, saya persilakan kembali untuk duduk. Sebelum kita doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Diakon Edi Hermanto, saya mau sedikit kesaksian. Saya sudah kesaksian waktu itu hari Rabu, tapi saya pengen kesaksian lagi di sini biar teman-teman yang lain juga dengar. Jadi pada saat itu saya punya keinginan untuk beli drum untuk latihan supaya pelayanan saya makin bagus gitu kan. Harga drumnya itu 19 juta. 19 juta. Akhirnya nabung lah, saya kumpulin. Setelah uangnya terkumpul, enggak langsung saya beli. Saya tuh kalau beli barang itu, apalagi yang harganya lumayan mahal menurut saya selalu banyak pertimbangan ya. Beli jangan, kalau saya beli ini berfungsi enggak gitu. Kalau berfungsi, suatu saat saya butuh uang, saya jual, bisa enggak, laku enggak, banyaklah pertimbangan gitu. Sehari, 2 hari, sampai 3 hari itu saya pergumulan untuk beli drum gitu. Akhirnya karena saking lamanya saya mempertimbangkan untuk beli atau tidaknya, tiba-tiba ada masalah yang mengharuskan uang drum yang saya kumpulkan itu terpakai gitu. Akhirnya habis dong uang saya, nggak bisa beli drum, ya kan? Nggak mungkin saya pinjam online ya. Ya sudahlah, akhirnya saya pakai uang itu untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi. Akhirnya saya waktu di kamar, saya lebih tepatnya tuh bukan berdoa mungkin ya, kayak ngobrol langsung gitu. Tuhan, saya bilang, uang saya habis untuk beli drum. Kan saya pengen beli drum, mau latihan biar pelayanan saya bagus gitu. Ya walaupun sesekali terkadang lagu duniawi gitu ya. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan saya pengen drum pokoknya, tapi saya nggak punya uang ini. Itu aja lah Tuhan permintaan saya bilang kayak gitu. Flashback waktu saya 2013 masih aktif di kantor hukum. Jadi di kantor hukum itu ada 3 petinggi
namanya Maruli Situmeang, Ucok Rolando Tamba, dan juga Darwin Pane. Mereka salah satu pengurus Peradi. Nah, yang 3 petinggi ini salah satunya yaitu Maruli Situmeang ini, dia penatua di gereja GKPI. Dia suka ngajak saya kalau selesai dari kantor hukum, ngajak ke rumah, ayo kita ngeband yuk gitu. Lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu lama 90-an, tembang kenangan gitu. Makanya saya hafal gitu. Udah seiringnya waktu 2016 saya udah nggak di kantor hukum. Pada saat mungkin 2 bulan yang lalu saya main gitar, saya nyanyi, saya upload di Instagram, dan Bapak Maruli Situmeang ini nge-like, dan dia WA saya, Rahman, ya Amang Boru, saya bilang, sehat, puji Tuhan sehat. Amang Boru gimana? Sehat katanya. Gimana Amang Boru gimana? Aku bilang, kamu masih suka ngeband katanya. Oh enggak, cuma di rumah aja gitar-gitaran Amang Boru nyanyi, saya bilang. Oh ini drum ada di gudang katanya, nggak pernah dipakai takutnya karatan. Dia punya anak 2 laki-laki, sudah nikah dua-duanya. Ambil ke rumah katanya, daripada nggak dipakai. Wih, saya merinding di situ Bapak Ibu. Saya minta drum, sama Tuhan dikasih, walaupun uang drum saya itu kepake gitu. Ya di situ saya gimana ya, nggak bisa berkata-kata gitu bahwa Tuhan Yesus itu baik banget gitu sama saya. Akhirnya saya datang ke rumahnya, saya ambil drumnya. Tapi bukan dikasih ya, dipinjem. Dia ngasih pinjem. Nggak tahu, mungkin ngasih pinjem untuk selamanya, saya juga nggak tahu ya. Ya, jadi itu salah satu kesaksian saya Bapak Ibu. Jadi apapun dalam hidup saya sekarang, saya selalu andalin Tuhan. Jadi apapun saya ada kendala, saya bilang sama Tuhan. Saya jadi kayak curhat gitu, ngomong gitu. Tuhan saya pengen ini, Tuhan. Bahkan untuk sesuatu hal yang kecil aja saya tuh kadang nggak tahu ya, mungkin pandangan orang-orang berbeda. Kadang kayak update status aja, saya tuh kayak, Tuhan saya update jangan ya ini gitu. Kayak gitu loh. Jadi kalau pikiran saya update, tapi ya itu ada pertimbangan, bagus gak nih di update, bakal jadi berkat enggak gitu, atau jadi motivasi enggak ke orang. Kayaknya enggak, jangan berarti. Kadang saya suka gitu, memilih. Jadi untuk itu Bapak Ibu, saya berharap kita semua apapun masalah kita harus selalu andalkan Tuhan. Bapak Ibu, saya juga mengundang Bapak Ibu untuk menyanyikan lagu pujian Satu-satunya yang Kuandalkan. Satu-satunya yang Kuandalkan, satu-satunya yang Kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang Kuandalkan, satu-satunya yang Kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Cinta kasih-Mu yang melebihi segala-galanya. Engkau yang sudah datang ke dunia ini, mati disalibkan karena kami, karena cinta-Mu yang tak terbatas untuk kami. Karena itu Tuhan, terima kasih. Kami percaya, kami serahkan seluruh hidup kami, keberadaan kami ke dalam tangan anugerah-Mu yang memiliki kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah tubuh Tuhan. Biarlah di dalam kelemahan mereka, kasih karunia-Mu semakin melimpah. Karena kami tahu Engkau sudah mengerjakan semuanya. Oleh kuasa bilur-bilur mereka disembuhkan, dan yang terpenting dari semuanya itu mereka mengalami kehadiran Tuhan di hati mereka, sehingga mata mereka melihat cinta-Mu yang tak terbatas itu penuh atas kelemahan di dalam kehidupan mereka yang sedang mereka alami. Demikian juga Tuhan, kami mau serahkan anak-anak kami dari masa mudanya ke dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkau yang memiliki mereka. Kami sebagai orang tua hanya mau melihat keagungan dan kebesaran-Mu dinyatakan bagi anak-anak kami di dalam masa hidup mereka. Sejak masa mudanya Engkau sudah mengaruniakan kepada mereka takut akan Tuhan dan hormat akan orang tua. Biarlah dunia yang membawa mereka saat ini tidak mempengaruhi keberadaan mereka, status mereka yaitu milik-Mu sendiri, yaitu mereka itu adalah anak-anak kepunyaan-Mu, biji bola mata. Kami mengucap syukur Engkau sudah menyediakan semua keperluan mereka. Kami mengucap syukur mereka boleh hidup hanya untuk mengasihi Engkau dan memuliakan Engkau saja. Tuhan Yesus, kami pun terima kasih. Kami yang sudah lanjut usia boleh menikmati penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Karena kami tahu sampai rambut kami memutih, Engkau yang menggendong kami. Sepanjang kehidupan kami, kami tidak melakukan apa-apa, karena semuanya Engkau yang mengerjakan, yang memberikan segalanya. Hingga masa tua kami, kami pun boleh menikmati Tuhan, menikmati cinta kasih-Mu yang tak terbatas ini. Tuhan Yesus, kami mau serahkan seluruh kegiatan gereja
semua komisi-komisi yang ada. Engkau sendiri yang bekerja melalui pribadi lepas pribadi. Biarlah semuanya boleh menikmati semua yang Engkau kerjakan melalui setiap komisi, bahwa kami melihat Engkau Allah yang hidup yang mengerjakan. Demikian juga kami serahkan seluruh gabungan Gereja Baptis Indonesia, Yayasan Baptis Indonesia. Silahkan Tuhan, di dalam setiap pelayanan mereka, semuanya Engkau yang mengerjakan dan nama-Mu sendiri yang dipermuliakan. Terima kasih atas bangsa dan negara kami di mana kami tinggal. Engkau memberkati bangsa kami dan negara kami, karena Engkau tahu bahwa anak-anak-Mu ada di negeri ini. Karena itu dimanapun kami tinggal, Engkau memberkati kota yang kami tinggali, Engkau memberkati negeri yang kami tinggali. Karena cinta kasih Tuhan kepada anak-anak-Mu, sekalipun kami diutus oleh Tuhan seperti domba di tengah serigala, kami percaya di dalam kelemahan kami, Engkau sendiri yang mengaruniakan kekuatan, sehingga nama-Mu, Injil-Mu diberitakan, dan seluruh bangsa saatnya, waktunya akan bertekuk lutut dan percaya mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih cinta kasih-Mu Tuhan, semuanya hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Bapak Diakun Edi Hermanto. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu masih semangat nggak? Amin. Kok ngomong amin? Masih semangat nggak? Amin. Masih semangat? Amin. Nah, harus kenceng dong. Harus semangat. Kalau buat Tuhan itu harus semangat. Ibadah cuma seminggu sekali, itu pun cuma 2 jam. Masa nggak semangat? Gitu. Ya semangat ya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian untuk Tuhan Yesus, Roh tercurah dari surga. Bapak Ibu, Tuhanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami.
dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa akan mengaku. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa semua bangsa-bangsa akan mengaku. Semua bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, saya persilakan kembali untuk duduk. Ibu Ratna ada nggak sih? Orangnya ada. Persembahan dan perpuluhan saya undang Ibu Ratna dan Ibu Turina. Sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kasih setiamu bagi kami selama 1 minggu lamanya. Dan pada saat kesempatan hari ini, kami mau mengembalikan setiap apa yang sudah Tuhan percayakan buat kami. Kami mau mengembalikan yang terbaik. Kiranya persembahan dan persepuluhan ini dipakai untuk kemuliaan bagi namamu. Tuhan memberkati setiap jemaatmu yang mengambil bagian untuk memberi persepuluhan dan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati dengan segala kelimpahan dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, inilah persembahan kami serahkan hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
kasih untuk Ibu Ratna dan Ibu Trina. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, akan ada persembahan pujian dari Sekolah Minggu Dewasa Wanita. Waktu dan tempat saya persilahkan.
Ya, terima kasih Sekolah Minggu Dewasa Wanita. Ibu-ibu, ya, mungkin yang belum bergabung Sekolah Minggu Dewasa Wanita, silahkan. Ya, kita semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, ya, sehingga kita semakin bertumbuh di dalamnya. Terima kasih guru-guru yang terus menyiapkan waktunya, tenaganya ya untuk terus saling memberkati Sekolah Minggu Dewasa Wanita. Ya, seperti pujian tadi, ya, menanglah Al-Masih. Sekarang pemerintah di kalender sudah tidak kenaikan Isa Al-Masih, tetapi kenaikan Yesus ke surga. Ya. Nama itu pun proses ya, di DPR sudah diusulkan, pemerintah akhirnya mengketok ya, enggak kenaikan Isa Al-Masih tapi kenaikan Yesus ke surga. Seperti yang Alkitab katakan. Ya, sebab kalau Isa Al-Masih plus minusnya tahu ya, penafsiran mereka Isa Al-Masih seperti apa, Yesus Kristus seperti apa. Ya, itu berkat ya, sehingga orang semakin mengenal Yesus Kristus yang kemarin kita peringati sudah naik ke surga. Mari Bapak Ibu kita berdoa bagaimana firman Tuhan hari ini bertumbuh di gereja lokal. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, kami siap untuk belajar firman-Mu. Kami mengundang kuat kuasa Roh Kudus menolong hati pikiran kami, sehingga apa yang kami lihat, kami dengar, dan bertumbuh di dalam hati kami. Sehingga kami pulang tidak sia-sia, karena kebenaran firman-Mu banyak mengandung janji, kekuatan, dan pertumbuhan iman kami di dalam Engkau. Pakai hamba-Mu Tuhan, di dalam pemberitaan firman-Mu hari ini. Tangan kuasa Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Ya, bertumbuh di gereja lokal. Ya, we grow together. Ini tema 5 tahun ke depan khususnya pemuda Baptis Indonesia. Bagaimana kaum muda diajak bertumbuh di gereja lokal. Karena fenomena sekarang ini, gitu ya, banyak kaum muda khususnya disoroti, kaum muda Baptis ya, gerejanya itu kemana-mana, ya, sehingga mereka tidak ada komitmen membangun, menumbuhkan, memajukan gerejanya. Terlebih di kota-kota besar, seakan-akan rombongan ya, kaum muda di gereja A pindah ke gereja B, pindah ke gereja C. Itu menjadi tanggung jawab gabungan gereja Baptis. Bagaimana ya bertumbuh di gereja lokal. Pada suatu saat ada seorang pemuda yang baru percaya Kristus. Pemuda ini baru mengenal Kristus. Dia tiap minggu gerejanya pindah-pindah. Padahal dia sudah awalnya di gereja A, diajak temannya. Lalu dibaptis di gereja A itu. Lalu punya teman lagi, diajak di gereja temannya. Lalu minggu berikutnya juga diajak gereja temannya. Sampai 12 kali. Apa yang terjadi? Pemuda yang baru percaya ini bingung. Akhirnya melihat kelebihan gereja satunya, melihat kekurangan gereja satunya. Dan terus membanding-bandingkan. Dampaknya apa yang terjadi, saudara? Pemuda itu tentunya tidak mengalami komitmen di gerejanya tersebut. Dan akibatnya bingung. Kok ada khotbah ini, khotbah itu,
pengajaran ini, pengajaran itu. Ya. Terlebih pengajaran-pengajaran yang Alkitab tidak ajarkan. Akhirnya pemuda itu stagnan. Ya. Tidak ada komitmen membangun gerejanya. Di sini saudara, contoh pemuda tadi sekedar contoh kecil. Ya. Di gereja-gereja sekarang ini. Bahkan banyak ya puluhan. Pemuda A, pemuda B bergantian gerejanya. Kan itu saudara, gabungan gereja baptis, khususnya komisi kaum muda, mengajak mendorong. Bagaimana pemuda kalau sudah menjadi anggota itu bertumbuh komitmen di gereja tersebut. Karena banyak tawaran-tawaran gereja A sampai Z itu, kalau kita tidak selektif dan mengakar di gereja tersebut, pasti, apalagi yang baru bertumbuh rohaninya, tidak bisa membedakan mana ajaran sehat, mana ajaran di luar Alkitab, sehingga bingung. Saudara, bagaimana bertumbuh atau tertanam di gereja lokal? Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sekerja dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Perkumpulan orang-orang percaya ibarat di sini orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Ya kalau Pak Pangestu, seperti kita berkeluarga ya, main ke tetangga, oke lah, sekali-kali. Ya. Main ke tetangga berikutnya sekali-kali enggak apa-apa. Ya. Karena itu wajar. Tapi kita keluarga A, keluarga B, tapi enggak pernah pulang ke gerejanya gimana? Keluarga itu. Misalkan kita keluarga anak kita enggak pernah pulang ke rumah kita. Bagaimana? Ya. Lah, di situ yang membuat prihatin gabungan gereja baptis. Sehingga we grow together. Ya. Bagaimana umat baptis tertanam, khususnya kaum muda, di gereja lokalnya. Mari kita lihat. Ya. Ini saya ambil di Lifeway Research. Ya. 3 alasan utama anak muda tidak tertanam di gereja lokal. Studi lanjut, mungkin kuliah luar kota, terlebih kuliah ke luar negeri, wajar. Dan di gereja merasa terhakimi atau ingin bebas. Ya, ini kan umumnya gaya anak sekarang gitu ya. Enggak mau terhakimi, saya ingin bebas. Merasa tidak terhubung dengan gereja lokalnya. Ini maksudnya apa? Merasa tidak terhubung, kok enggak connect ya? Aku kok merasa terhakimi ya oleh pemimpin-pemimpin gereja. Itu, kok gini enggak boleh, gitu enggak boleh. Saya pakaian gini dikritik, pakaian gitu dikritik, rambut disemir dikritik. Saya ke gereja enggak pernah buka Alkitab tapi HP dikritik. Bagaimana? Ya. Tapi di gereja sana enggak pernah. Pakaian saya, sepatu saya, rambut saya, gaya apapun boleh. Bahkan pendetanya pun khotbah pakai kaos. Kan gaya pemuda seperti itu ya, stylenya. Saya lebih enjoy di sana. Kalau pemimpin-pemimpin gereja tidak mengikuti perkembangan zaman, saudara, pasti kaum muda merasa terhakimi. Sehingga gerejanya dibuat kok kolot ya. Gerejaku kok kolot ya. Tepuk tangan aja enggak boleh, kok kolot ya. Kaum muda akhirnya apa? Ramai-ramai pindah. Dan hal itu fenomena Bapak Ibu. Kalau
pemimpin-pemimpin gereja tidak bijak menyikapi perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini. Ini 3 alasan. Mengapa kaum muda tidak tertanam di gereja lokal? Tidak ada komitmen di gereja lokalnya. Kita lihat lagi survei yang lain, yaitu Barna Riset ya, di Indonesia. Begini mengatakan, gereja membosankan, itu 31%. Lagunya berat. Kalau gereja-gereja sekarang ya, yang pemain musiknya handal, lagu NP supaya enggak berat itu diapakan? Di aransemen. Dan itu butuh pemain-pemain musik yang bagus ya, untuk mengaransemen NP itu. Tapi kalau standar-standar, kita lihat di YouTube ya, pasti membosankan. Ya. Kalau pemain musiknya jago, NP itu bisa diaransemen, menjadi penyembahan, menjadi sukacita yang luar biasa. Itu PR gereja. Ya. Mungkin lagunya itu saja. Masa ini ada lagu baru nggak pernah dicoba. Nah di sini gerejanya membosankan. Itu menurut survei ini. Tidak sesuai dengan kebutuhan saya. Ya. Tapi kalau gereja A itu loh, saya pulang itu dikasih sembako, diantar jemput. Ini kan sedang kebutuhan saya. Tapi di gereja A itu saya wis firman Tuhannya enggak jelas gitu ya. Muter-muter. Saya pulang enggak dapat sembako. Nah di sini Saudara. Berikutnya, pengajaran Bible-nya tidak jelas. Ya. Tafsirannya semuanya sukses. Orang Kristen enggak boleh miskin, orang Kristen enggak boleh sakit. Kalau sakit seakan-akan terhakimi. Kamu kurang beriman kepada Kristus. Kamu banyak masalah, kurang berserah kepada Kristus. Itu teologi kemakmuran. Kalau sekarang Kristen progresif ya, di setiap agama nanti akhirnya Allah mengampuni. Itu tetap aja seperti purgatori. Ya, nanti orang-orang yang mati bisa terampuni lagi, tapi Alkitab jelas tidak. Pengampunan hanya terjadi di dunia ini. Dan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Tegas dan jelas. Di sini Saudara, pengajaran Alkitabnya tidak jelas. Tidak merasakan kehadiran Tuhan. Dari sini kembali ke orang itu. Ya. Kalau tujuan ke gereja mencari Tuhan, Saudara, pasti dia akan menemukan kehadiran Tuhan. Baik melalui firman Tuhan, pujian, atau segala yang diucapkan WL atau MC. Akan memberkati kepada dia. Tapi kalau tujuannya itu sudah salah Saudara, ibadah yang luar biasa pun, dan siapapun pengkhotbahnya, kalau tujuannya sudah salah, orang itu tak akan mengalami kehadiran Tuhan. Di sini, Barna Riset di Indonesia menyatakan, gereja saya membosankan, tidak sesuai kebutuhan saya, tidak merasakan kehadiran Tuhan. Pengalaman, pengajaran Alkitabnya tidak jelas. Yang membuat kaum muda Saudara, sering gak tertanam di gereja. Penelitian-penelitian tadi membuat evaluasi pemimpin-pemimpin gereja. Inilah tantangan gereja di abad sekarang. Kalau kaum muda dengan situasi dan kondisi seperti ini, kalau pemimpin gereja atau orang tua suka kritik, pasti anak muda akan tutup telinga. Karena segala sesuatu dikritik. Rambut aja ke gereja nggak boleh disemir.
pakaian dan sebagainya. Karena itulah style kaum muda, gaya kaum muda. Gitu. Kalau kita melihat gereja-gereja yang kontemporer ya, dari dilihat di YouTube, di gereja-gereja di mall itu, gitu. Sesantai itu. Tapi inti pesan dia nyampe. Nah ini memang tantangan. Mari kita lanjutkan. Bagaimana tertanam di gereja lokal? Lanjut. Gereja lokal yang sehat. Ya, kita bisa evaluasi ya, di visi misi gereja kita. Pengajaran yang sehat. Ya, sekolah minggu kita terstruktur Bapak Ibu materinya. Dan itu sudah dipikirkan. Dan guru-guru yang backgroundnya bukan teologi dikasih buku panduan oleh buku tersebut. Ini menolong. Penata layanan yang baik. Bagaimana pengabdiannya kepada sesama, ya, kepada sekitar, kepada anggota gereja. Puji Tuhan, gitu. PAUD kita gitu ya, banyak menjadi masyarakat berkat di sekitar masyarakat kita. Terlebih yang jauh. Gitu. Ini menolong. Gitu. Support gereja, penata layanan pengabdian kepada masyarakat. Pelayanan penginjilan. Bagaimana penginjilannya? Kalau gereja enggak mendorong penginjilan jemaatnya itu menjadi pertanyaan. Kalau gereja hanya membicarakan mujizat dan berkat perlu dievaluasi. Karena seluruh kehidupan Kristus itu penginjilan. Seluruh kehidupan Rasul Paulus setelah bertobat menginjil, keluar, masuk kota, desa. Bahkan sampai teraniaya. Kalau gereja enggak ada pelayanan penginjilan, terlebih kita pertanyakan. Bapak Ibu bisa lihat program-program di gereja kita. Apa yang progresif perkembangannya? Apa yang kurang? Itu bisa diusulkan untuk kita mengasihi gereja kita. Pelayanan diakonia kepada yang sakit, bagaimana? Kepada yang lama tidak ke gereja bagaimana? Penggembalaan yang baik. Bagaimana penggembalaannya? Ya. Visi dan misi yang jelas. Kalau Bapak Ibu lihat visi kita, lihat di situ. Visi dan misinya, gitu ya. Meninggikan Kristus, memperlengkapi tubuh Kristus, serta melakukan amanat Tuhan Yesus Kristus. Jadi visi kita meninggikan Kristus, menyembah Kristus, memuji Kristus. Memperlengkapi tubuh Kristus. Semua yang belajar melayani diperlengkapi. Sehingga semakin cakap. Dan harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Persekutuan yang dinamis. Kadang di gereja temanya bergantian, kadang regional. Gitu. Bagaimana pertemuan itu yang dinamis? Bisa menjawab tantangan-tantangan keluarga, kaum muda, orang tua di era sekarang ini. Sebab orang tua sekarang ini tantangannya kompleks Bapak Ibu. Ibadah yang hidup. Ibadah kita itu hidup enggak? Ibadah tiap minggu itu. Itu menjadi evaluasi. Menjadi tantangan gereja-gereja sekarang. Di sini beberapa gereja lokal yang sehat. Lanjut. Bagaimana tertanam di gereja lokal? Mengapa ada gereja Efesus, ada gereja Kolose, ada gereja Galatia? Dan kota-kota itu harus menjadikan orang-orang yang sudah percaya itu harus beranggota di situ. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus.
Bagaimana kita bisa kenyang? Bagaimana kita bisa dikatakan di situ kenyang di pelataranmu, mendapat berkat-berkat, dan di dalam rumahmu kami bisa merasa puas. Butuh hikmat dari Tuhan. Butuh tujuan yang benar saat kita datang kepada Tuhan. Juga di Mazmur 92, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Saudara, banyak kaum muda di gereja di sini dulu yang setia sekolah minggu, yang setia melayani, sekarang sudah bekerja di luar kota, masih tertanam. Ya. Meskipun enggak rutin mereka memberikan persembahan, dan ada yang rutin mereka memberikan perpuluhan, tertanam di situ. Ya. Saya pernah tertanam di gereja A, saya pernah bertumbuh di gereja A, lalu pulang melayani. Itu suatu hal yang luar biasa. Mereka sudah tertanam di gereja saat itu. Di sini, seperti tumbuhan kita. Kalau kita menanam pohon pisang atau buah apapun, kalau itu sering kita pindah. Kalau pindah 1-2 kali, gitu ya, seperti kita berkeluarga tadi, main ke tetangga, wajarlah itu lumrah. Tapi kalau kita terus berpindah-pindah, sehingga apa? Kita tidak tertanam, bahkan bisa stagnan. Dan akhirnya kalau dicabut lagi, dan bisa mati. Pentingnya di sini, tertanam di gereja lokal. Karena itu gabungan gereja baptis mengajak semua umat baptis, terkhusus kaum muda, bagaimana tertanam di gereja lokal itu, mengasihi gerejanya, ya, di situ. Tertanam, lalu berakar, setelah berakar bertumbuh, setelah bertumbuh berbuah, dan berdampak. Kalau kita tidak tertanam untuk bertumbuh berbuah, saudara, berarti kita ingin bebas untuk mengasihi gereja lokal sebagai tanggung jawab kita. Seperti firman Tuhan di sini, kita nanti stagnan. Hanya berjalan di tempat dan di tempat. Kita bersyukur. Beberapa kaum muda di gereja kita, setelah sukses di luar sana, masih sebagian ingin melayani di gereja kita. Masih sering transfer persembahan. Bahkan kalau kita membangun sesuatu, gereja kita ini dulu, mereka masih peduli, masih support, rasa memiliki tanggung jawabnya. Karena sudah tertanam. Bagaimana opa mengajar? Bagaimana oma mengajar? Untuk mengasihi gerejanya, untuk menumbuhkan gerejanya. Ini tanggung jawab kita. Seperti kemarin saat ulang tahun gereja. Menurut ADRT, saya tinggal 7 tahun. 60 tahun. Ya, ADRT kita. Dan setelah itu kembali ke jemaat. Kalau jemaat menawari lagi setahun, Pak, dan kalau saya masih sanggup, jemaat juga oke, bisa berjalan. Tatkala kami sudah berhenti aja 60 tahun,
Dan jemaat juga sudah seperti ADART, ya berjalan seperti itu. Artinya aturan-aturan itu memperjelas keberadaan kita tertanam di gereja lokal. Proses pertumbuhan harus tertanam, lalu berakar, bertumbuh, berbuah, dan berdampak. Lanjut. Ini 5 lingkaran komitmen. Sebelum lingkaran yang terkecil, kita itu tinggal di tengah-tengah komunitas masyarakat. Ya, community, masyarakat. Yang merah, crowd. Simpatisan. Ada anggota gereja yang simpatisan. Ya. Mereka datang simpatisan. Belum congregation. Menjadi anggota tetap congregational. Lalu committed. Komitmen di gereja tersebut mulai tertanam. Dan called, yaitu menjadi pelayan. Mulai melayani. Ya. WL, singer, main musik, gitu ya. Mulai menjadi pelayan. Beda saudara rasanya. Kalau kita itu ke gereja datang, pulang, beda rasanya. Kita kurang rasa memiliki gereja tersebut. Tapi kalau kita sudah menjadi anggota, lalu komitmen, terlebih sudah melayani, ambil bagian pelayanan, kita itu peduli. Oh, gereja kita itu kurang gini, saya usul gini, apa diterima ya? Sangat senang. Wong kita itu demokrasi. Beda dengan gereja Pentakosta. Ya, semuanya keputusan pendeta. Kalau pendeta kata A ya A. Kata B ya B, karena itu jarang rapat mereka. Ada plus minusnya. Tapi kalau kita sedikit-sedikit harus dikomunikasikan, dirapatkan. Dan ada kalau kita seperti itu, jika enggak terkontrol akhirnya kebablasan. Pendeta bisa menjual gereja itu. Karena sudah enggak sinkron, enggak satu tujuan dengan jemaatnya. Kita kongregasional. Bagaimana kalau ini enggak kurang pendeta, ini kurang diakon, diusulkan. Karena kita ingin maju bersama untuk membangun tubuh Kristus yang sudah dipercayakan untuk kita memajukan gereja kita ini. Karena itu 5 lingkaran. Kita ada di mana? Apa masih simpatisan terus? Atau di luar, sehingga rasa memiliki gereja kita untuk menumbuhkan yang kurang ini, yang harus ditambah itu, sehingga itu kita tingkatkan. Lanjut. Mengapa harus gereja lokal, Pak? Supaya kita berlatih untuk bertumbuh. Ada komitmen tadi langsung, seperti yang selama ini ikut kelas baptisan ya. Setelah itu kamu ingin melayani apa? Setelah itu kamu ingin melayani apa? Ya. Sehingga kita bertumbuh. Dilatih dulu, bertumbuh. Mengapa harus gereja lokal? Mempraktekkan karunia-karunia. Beda toh MC Mas Rahman tahun yang lalu sama hari ini tadi. Kalau dipraktekkan beda. Dan kalau kesempatan itu dia sambut dengan sukacita pasti. Ya. Seperti pesan Paulus kepada Timotius, kobarkanlah karunia yang ada padamu, latihlah. Paulus didorong, Timotius didorong oleh Paulus mengobarkan, melatih karunia itu.
Ada orang yang, Pak bisa aku cuma singer, ya enggak apa-apa, karena suara bagusmu di situ. Pak saya juga ingin menjadi singer dan main bass, ya enggak apa-apa. Tapi kalau dikembangkan saudara, WL oke, singer oke, main musik oke, mengapa tidak? Karena kita diberi talenta itu untuk mengembangkan. Ingat pesan Tuhan Yesus. Ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5. Yang mengembangkan, orang yang dikasih 2, dikembangkan berkali-kali. Yang dikembangkan lagi ada yang dikasih 5 itu dikembangkan. Tapi yang dikasih 1 itu malah protes. Gak mau mengembangkan. Akhirnya apa? Orang seperti itu, Yesus pesan di dalam perumpamaan talenta itu, tidak mensyukuri berkat Tuhan. Justru tatkala ada orang yang mengembangkan talentanya, dia merasa iri. Akibatnya apa? Dia enggak mau mengembangkan karunia-Nya itu. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah tujuan gereja lokal. Kita mempraktekkan karunia-karunia itu. Kita berlatih untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Dan mengapa gereja lokal? Agar tidak tersesat. Sebab di luar sana banyak ajaran-ajaran yang tidak didasarkan firman Tuhan. Kalau sesuatu di luar Alkitab saudara, mari kita belajar tegas. Sebelum terbawa, tersesat terlalu jauh. Di sini kita bisa mendeteksi saksi Yehova, gereja Mormon. Itu enggak percaya Tritunggal loh ya. Enggak percaya hari Natal lah ya. Pokoknya yang Alkitab tekankan justru mereka putar balik. Hati-hati. Apalagi yang digandrungi pemuda. Teologi kesuksesan. Yang dikejar itu sukses berkat. Tapi tatkala ada khotbah penginjilan, dia tutup telinga rapat-rapat. Tatkala ada khotbah dosa, pertobatan, doa, pengabdian, dia tutup rapat-rapat telinganya. Itu pengajaran teologi kesuksesan atau teologi kemakmuran. Kalau enggak hati-hati, kita akan tersesat. Bahkan sering saya katakan ya, yang seiman pun itu juga sering kali katanya seiman satu gereja. Istrinya gereja A, suaminya gereja B. Pernah saya katakan ya, teman saya olahraga itu, dia dari Bali, udah pensiunan tentara, istrinya karismatik, dia gereja GKI. Sering, Pak kalau sakit itu enggak usah ke dokter, kita kan punya Tuhan Yesus. Berarti Bapak kurang beriman, bagaimana? Suami dikatakan gitu. Karena pemahaman Alkitabnya enggak utuh. Dia sudah terkontaminasi pengajaran teologi kesuksesan. Betul kita itu harus mengandalkan Tuhan, harus beriman kepada Kristus. Tapi dokter juga dipakai Tuhan untuk mendeteksi sakit kita itu apa. Kalau istri atau suami atau anak mendapatkan pengajaran gitu gimana? Kalau orang tua sakit, gak usah ke dokter, berdoa aja, berpuasa. Bagaimana? Terus ada lagi, gini Pak Hosea, tatkala anak mau kuliah, kan punya tanah, sudah pensiun, harus jual itu, tapi istri gak perlu itu. Kita harus berdoa nanti ada berkat dari Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu? Sama-sama Kristen, sama-sama Protestan. Tapi kalau
mindsetnya tentang pemahaman Alkitab nggak betul bagaimana? Suami istri tiap hari pasti apa? Ribut. Kalau pengajaran Alkitabnya, penafsiran Alkitabnya salah, saling menghakimi suami istri itu. Mencap suaminya kurang iman, kurang puasanya. Suaminya logiknya jalan. Dokter juga beriman juga. Hasilnya kita serahkan Tuhan. Itu kan yang lebih alkitabiah. Di sini saudara, enggak menjamin tiap minggu ke gereja. Gerejanya 1A, gerejanya B. Tapi kalau pengajarannya berbeda, bisa setelah pulang gereja mereka berdebat bisa. Karena itu mengapa gereja lokal dan pengajaran yang sehat pentingnya ya. Kita berlatih, bertumbuh, mempraktekkan karunia karena Tuhan dan agar tidak tersesat. Kami sangat terbuka. Para diakon sangat terbuka. Diakon jika DWA, Pak kok di TikTok ada pengajaran gini gimana ya? Pasti pemimpin-pemimpin gereja terbuka, guru-guru sekolah minggu terbuka. Daripada Anda sudah jauh tersesat, jauh dari pengajaran Alkitab. Akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Banyaklah saudara. Orang meninggalkan Kristus itu enggak ujuk-ujuk, enggak tiba-tiba. Proses. Guru-guru sekolah minggu siap gitu, menerima pertanyaan Bapak Ibu. Aku cari sendiri di Google, boleh, monggo. Tapi jika salah menafsirkan saudara, hati-hati. Ya, di situ ya, kami para diakon, pemimpin-pemimpin gereja siap gitu ya, menolong khususnya kaum muda. Jika ada ajaran-ajaran yang tidak jelas, WA gurunya gitu. Sehingga semakin mengenal Tuhan dengan baik. Lanjut. Di sini tujuan kesatuan dalam pelayanan. Tidak sekarang. Gereja zaman Rasul Paulus juga banyak saudara. Jemaatnya diapakan? Diperlengkapi. Untuk orang-orang kudus, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh itu sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permohonan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Lanjut. Di sini saudara, ayat tadi. Mengapa kita perlu diperlengkapi? Ya, untuk pekerjaan bagi pembangunan tubuh Kristus. Senang ya, Mas Eben baru pertama main drum tadi. Karena jadwalnya Kevin ya, Kevin ada kegiatan di kampusnya. Mas Eben siap main drum? Siap Pak, meskipun agak ragu gitu ya, karena kakinya masih sakit gitu ya. Tapi ganti Kevin siap, karena ada dasar. Ya. Kita mengembangkan itu, memperlengkapi di situ. Kedewasaan penuh, tidak lagi diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu dan menyesatkan. Zaman Rasul Paulus, gereja abad pertama, banyak saudara, pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Nabi-nabi palsu banyak. Apalagi di era sekarang ini. Kaum muda, semua yang dibaca boleh. Setelah dibaca, yuk bercermin ke Alkitab. Pandangan si A, pandangan pendeta B, lihat di Alkitab seperti apa.
Kalau Alkitab tidak menyatakan itu, kita perlu filter. Perlu penyaring yang jelas, yaitu Alkitab. Berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Kalau kita sudah berpegang teguh, ya, kita akan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Ini tujuan kita, bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia. Tujuan kesatuan untuk pelayanan. Jadi saudara, tidak hanya sekarang, tantangan gereja bertubi-tubi. Di zaman gereja mula-mula pun, nabi palsu, ajaran-ajaran yang menyesatkan terlalu banyak, terlebih hari ini. Menurut survei tahun kemarin, di Jawa Barat ini paling tinggi dan paling banyak ajaran-ajaran yang di luar Alkitab. Tahun kemarin, di Jawa Barat. Apalagi di luar Jawa Barat, apalagi di seluruh dunia. Disinilah ya, pentingnya tertanam di gereja lokal, sehingga pemahaman Alkitab kita betul-betul benar, dan kita dalam menggali, dalam menafsirkan betul-betul sesuai teks, konteks yang Alkitab ajarkan. Lanjut. Yang terakhir di sini. Dan tertanam di gereja lokal enggak mudah Bapak Ibu. Ya. Perlu berakar. Dan berakar itu kita melihat ya, beberapa minggu yang lalu filosofi akar. Bagaimana akar itu mencari sumber-sumber makanan. Menemukan kerikil-kerikil, batu besar, batu kecil. Tapi dia terus berakar. Setelah berakarnya bagus, bertumbuh. Perlu masukan, perlu kritikan yang positif untuk membangun. Jangan kritikan yang menjatuhkan untuk membangun tubuh Kristus. Enggak ada di dunia itu gereja yang sempurna, enggak ada. Kita itu kumpulan orang-orang berdosa. Ingat, kita itu kumpulan orang-orang berdosa yang sudah diselamatkan dengan satu tujuan, memuliakan Kristus. Sehingga betul-betul kita tertanam di gereja lokal. Sebagai penutup, pernah ada ilustrasi, ada seorang ibu mencari gereja yang sempurna. Ibu itu pergi ke gereja A. Gereja A itu sempurna, tapi menurut ibu itu satu. Pendeta itu khotbahnya muter-muter. Musiknya, WL-nya, singernya semuanya bagus. Tapi pengajaran Alkitabnya enggak jelas. Menurut ibu itu gereja ini enggak sempurna. Lalu minggu berikutnya ibu ini pergi ke gereja B. Gereja B, semuanya bagus. Khotbahnya jelas Alkitabiah. Pengupasannya bagus. Tapi sayang, ibu pendetanya cerewet. Rambutku disemir, enggak boleh. Kukuku ini dihiasi, aduh dikritik ibu pendeta. Aduh enggak sempurna ini. Ibu pendetanya kolot. Kalau saya ke situ nanti tak semir abu, pasti ibu pendeta ngomong lagi. Ya. Pitekanku ganti lagi pasti. Sehingga cari gereja C. Di gereja C apa yang terjadi? Khotbahnya bagus, ibu pendetanya ramah. Tapi sayang musiknya banyak enggak sinkron, ketoknya enggak latihan itu. Sayang. Ibu itu mencari gereja D. Semuanya ibu itu kritik. Ya. Pendetanya, ibu pendetanya, musiknya, sampai terakhir
dia menemukan gereja yang sempurna. Musiknya oke, Bu Pendetanya oke, pendetanya oke, jemaatnya oke. Sekian tahun ibu itu di situ, gereja itu bermasalah. Setelah dideteksi, ternyata sumber masalahnya ibu itu tukang gosip. Nah akhirnya gimana? Gak ada gereja yang sempurna toh? Ibu itu sudah mendapatkan pendeta yang oke, ibu pendeta yang oke, musik yang oke. Tapi setelah ibu itu di situ, gereja itu bermasalah. Pertanyaannya, adakah gereja yang sempurna di dunia ini? Tidak ada. Kita memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan menempatkan kita sebagai gabungan Gereja Baptis Indonesia. Ada tujuan. Mengapa Departemen Pemuda mengajak kita tertanam di gereja lokal, tertanam di gereja baptis? Ada tujuannya. PI terus dijalankan. Kaum muda terus diberi semangat. Banyak yang terpanggil, banyak yang melayani. Karena kesempatannya terbuka. Jika ada hal-hal yang tidak beres, perlu diusulkan, sangat terbuka karena kita demokrasi. Di sini saudara, gereja baptis. Mari kita tertanam, bertumbuh di gereja lokal. Sekarang skop besar kita di gabungan gereja baptis. Tuhan menempatkan kita di situ supaya kita bertumbuh optimal. Talenta-talenta kaum muda, Bapak, Ibu, bisa untuk kemuliaan Tuhan. Pak, saya nggak bisa menginjili, tapi saya ada berkat, titip ya ke gereja untuk penginjilan. Ada saudara, itu kan lebih mulia. Pak, saya nggak punya uang, tapi cuma berdoa saya tiap hari untuk suku ini, untuk STT ini. Bagus di situ. Bagian dari satu kesatuan. Ya. Program PI kita ya, bisa bersinergi pelayanan dengan gereja bakti untuk utusan Injil di JWD. Itu mantan muridnya Diakon Sridadi. Itu luar biasa. Mulai keluar. Kita belum bisa merintis sendiri, mandiri. Itulah yang dikembangkan gereja-gereja baptis sekarang. Gereja Jakarta ya, mengadopsi gereja di Sumatera, gereja di Sulawesi. Itu bapaknya Mas Aril itu. Ya, sering mengunjungi pos PI-nya. Ya, orang tuanya tangguh pelayanannya. Apalagi untuk PI. Gitu ya. Itu orang tuanya luar biasa. Untuk mengajak orang-orang yang belum percaya Kristus, gitu, memberi semangat utusan-utusan Injil, dan mendoakan. Di sini saudara, gabungan gereja baptis. Jadi Bapak Ibu di gabungan gereja baptis bukan kebetulan, tapi ada tugas yang Yesus amanatkan bagi kita. Kita bertumbuh, kita mengembangkan karunia kita untuk kemuliaan namanya. Mari saudara, khususnya kaum muda, tertanam di gereja lokal. Kalau kita enggak tertanam, kita ingin bebas, kapan kita komitmen? Menunggu masa tua, baru sadar. Tapi tatkala masa muda, kita mengabaikan kesempatan itu. Mari Bapak Ibu dan kaum muda, gereja baptis kosong, mengalami kekosongan kembali sampai minggu ini 130 gereja, baik induk maupun cabang. Dibutuhkan kaum muda terpanggil untuk melayani. Pak, mengapa seperti itu? 130 gereja kosong. Karena penginjilan
terus digalakkan. Gereja tidak hanya menikmati, mensyukuri berkatnya, tapi rupiah yang Bapak Ibu kumpulkan, baik melalui persembahan maupun perpuluhan, itu juga untuk penginjilan, untuk menolong gereja-gereja baptis khususnya yang ada di luar pulau, yang ada di suku-suku pedalaman. Itu GPB itu banyak orang Sumba. Saya itu mendirikan rumah singgah di sana. Kelihatannya sana banyak Kristen, saudara, tapi Kristennya itu sinkritisme. Masih berhubungan dengan arwah-arwah atau dunia-dunia kegelapan seperti itu. Kelihatannya Kristen, tapi Kristen tradisi. Itu perlu Injil masuk. STBB, gitu. Hampir 30%. Biasanya dari Nias, sekarang dari Sumba. Mereka dilatih, diberi pencerahan, pulang membangun gereja asalnya. Di sini saudara yang dikasih Tuhan, kita menjadi bagian besar umat baptis, bukan kebetulan, tapi untuk mendoakan pekerjaan Tuhan yang besar ini. Untuk kaum muda, mari tertanam di gereja lokal dan siap diutus, diperlengkapi di 4 STT baptis, baik di Semarang, di Bandung, di Jakarta, atau mau ke Medan. Silakan yang terpanggil, dan Tuhan berbicara kepada Anda, silakan. Ini tantangan gereja baptis untuk kaum muda, biar tertanam di gereja lokal, biar mengasihi gereja lokalnya, dan siap diutus, diperlengkapi untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, silahkan berdoa. Jika ada pemuda yang terpanggil melayani Tuhan, semakin diperlengkapi dalam pelayanan, silahkan berdoa. Untuk mengasihi Tuhan dan dipakai lebih untuk kemuliaannya, silahkan berdoa. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk pelayanan, penginjilan melalui gabungan gereja baptis, boleh ambil bagian, baik doa, baik dana, juga tenaga. Silahkan berdoa. Bagi kaum muda yang belum tertanam di gereja lokal, yang masih menyia-nyiakan kesempatan ini, silahkan berdoa. Sehingga karunia-karunia saudara selalu dikembangkan. Dan semakin bertambah karunia untuk kemuliaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin dalam pekan ini ada beban yang berat. Masalah pekerjaan, masalah kesehatan, atau ekonomi. Serukan kepada Yesus Kristus dan datang kepadanya. Dia sahabat kita, Dia Allah yang hidup, Dia yang tahu kesulitan kita. Terima kasih Bapa, kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami untuk kami berakar, bertumbuh kuat di dalam Engkau. Dan firman-Mu terus mengajarkan kami bagaimana kami mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan kami umat-Mu hari ini datang kepada Engkau dengan segala tantangan, kesulitan, pergumulan hidup kami. Kami belajar berserah kepada-Mu Tuhan. Kami menyadari hidup kami sangat singkat. Waktu kami di dunia sangat terbatas. Kami enggak tahu apa yang terjadi esok, lusa,
bulan depan, tahun depan. Tapi yang kami yakini Engkau selalu ada jika kami datang dan memohon kepada Engkau. Bapa, mungkin kami sedang sakit secara fisik. Jamahlah Tuhan. Mungkin ada anak-anak kami, keluarga kami, cucu kami, orang tua kami sakit hari ini. Jamahlah Tuhan. Engkau sumber pertolongan. Engkau sumber berkat hidup kami. Mungkin ada sakit secara rohani Tuhan. Kami ada permasalahan dengan teman pekerjaan kami, dengan keluarga kami. Hubungan kurang harmonis. Biarlah Tuhan roh pengampunan, kekuatan melingkupan hati kami. Terima kasih Tuhan. Segala berkat-berkat kemurahan yang Tuhan limpahkan dalam keluarga kami, melalui usaha kami, melalui doa kami, melalui pekerjaan kami, berkat-berkat Tuhan Kau hadirkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terlebih kesehatan sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Semua atas kemurahan-Mu dan seizin-Mu. Bapa yang makasih, kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, dan segala pergumulan kami di tangan kuasa Yesus Kristus, Allah penguasa surga dan penguasa dunia ini. Haleluya. Amin. Mohon kesabaran Bapak Ibu, sebelum doa berkat kita dengarkan beberapa pengumuman yang hadir, yang ada hari ini. Yang pertama, mengundang persekutuan doa Rabu besok 15 Mei jam 9 sampai jam 7 sampai jam 8 secara online. Firman Tuhan dilayani Diakon Sridadi Atianto. Yang mengundang Bapak Ibu bisa join ya. Terlebih di rumah ada wifi-nya ya. Yuk kita join ya. Kalau sinyalnya bagus ya, susah Pak sinyal saya di rumah. Kalau di rumah full internet, yuk join ya. Kita saling mendoakan, menguatkan ya. Di sini. Berikutnya petugas ibadah Minggu 19 bisa dilihat di depan maupun di buletin. Yang ulang tahun minggu ketiga ini ya, bisa dilihat Bapak Ibu. Selamat ulang tahun Saudari Eva Aulia Anantasya. Ada? Ya. Ya, ya, enggak pulang ya. Dia kerja di Jakarta. Selamat ulang tahun Mbak Eva, 15 Mei mendatang. Ada lagi pengumumannya, Mbak? Ada tambahan pengumuman, Bapak Ibu? Ya, ya. Di program kita tahun ini akan ada retreat, ya. Rencana tanggal 15-16 September. Ya. Kemarin kami sudah survei, saya, Mas Raman, Pak Martin. Ya. Pak Riko, Pak Wadoyo nggak bisa ikut karena ada suatu hal ya, nggak jadi ikut ya. Dan sudah kami sampaikan kemarin ya di teman-teman ya. Hari ini 10 hari setelah kemarin ya harus DP ya. Rencana di mana Mas? Iya, di Yeskiel, Lembang. Ya, Yeskiel, Lembang. Itu dekat kota ya. Nanti wisata rohani ke Bukit Karmel, bagus sekali ya di Lembang. Itu ya untuk rencana. Nanti akan diumumkan lebih lanjut lagi. Ada lagi tambahan pengumuman? Kalau tidak ada, sidang kami undang berdiri bersama-sama. Mari kita tutup dalam doa berkat untuk ibadah kita hari ini. Mari kita mohon berkat kepadanya.
kemuliaan hormat bagi Allah yang maha tinggi. Berkat-Mu turun bagi kami, keluarga kami, hidup kami, dan segala rancangan kami. Atas berkat rahmat Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kita pujikan Tuhan-Mu memberkati-Mu. Silakan duduk sejenak saat teduh sebelum saling memberikan salam.